Jelaskan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi, kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan Peksos beserta bidang kerjanya. Menurut Charles Jastrow, pekerjaan sosial merupakan aktivitas pertolongan profesional terhadap individu, kelompok-kelompok, atau masyarakat untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi pencapaian tujuan. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi merupakan bidang yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui intervensi langsung, advokasi, serta perbaikan sistem sosial. Pekerja sosial berusaha membantu orang-orang yang menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, masalah kesehatan, kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan zat. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan individu dan komunitas serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan melalui intervensi langsung, advokasi, serta perbaikan sistem sosialnya. Kriteria profesi pekerjaan sosial. Yang pertama, basis pengetahuan yang diterima. Pekerjaan sosial didasarkan pada pengetahuan yang telah diakui dan diakumulasi melalui penelitian, teori, dan praktik. Yang kedua, pendidikan formal dan pelatihan. Pekerja sosial harus memiliki latar belakang pendidikan yang memadai di bidang pekerjaan sosial, biasanya melalui gelar sarjana atau pascasarjana di jurusan pekerjaan sosial. Yang ketiga, kode etik. Profesi pekerjaan sosial diatur oleh kode etik yang mengatur perilaku dan standar profesional untuk memastikan integritas dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada klien. Yang keempat, otonomi profesi. Pekerja sosial memiliki otonomi untuk membuat keputusan profesional yang independen berdasarkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka miliki. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 1. Kerangka pengetahuan body of knowledge pekerjaan sosial. Pengetahuan adalah hasil dari riset dan praktek yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya. Dalam pemberian pelayanan Peksos menggunakan pengetahuan ilmiah yang sudah teruji ketepatan dan kevaliditasannya. Pengetahuan pekerjaan sosial dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama, pengetahuan tentang klien, individu, kelompok, masyarakat. Yang kedua, pengetahuan tentang lingkungan sosial, pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan. Yang ketiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional yang meliputi pengetahuan diri sebagai seorang pekerja sosial, profesi, intervensi. Yang kedua, kerangka nilai body of value pekerjaan sosial. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Nilai juga merupakan kepercayaan, pilihan, atau asumsi tentang apa yang baik untuk manusia. Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai. Yang pertama, nilai pribadi pekerjaan sosial. Yang kedua, nilai profesi pekerjaan sosial. Yang ketiga, nilai klien atau kelompok. Yang keempat, nilai masyarakat. Pada prinsipnya, sumber nilai pekerjaan sosial dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, nilai kemasyarakatan. Yang kedua, kode etik yang merupakan standar tuntutan perilaku pekerja sosial. Yang ketiga, tujuan lembaga di mana pekerja sosial bekerja. Yang keempat, teori yang dimana teori ini menjadi sumber bagi pembentukan kerangka nilai pekerja sosial, misalnya nilai tentang masyarakat serta nilai-nilai tentang interaksi. Nah,
Yang ketiga, kerangka keterampilan, body of skill, pekerjaan sosial. Keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan nilai yang dipunyai oleh seseorang dan juga merupakan alat untuk memadukan antara kerangka pengetahuan dan kerangka nilai untuk dapat mempraktekkan secara bertanggung jawab. Keterampilan erat kaitannya dengan seni seseorang untuk mempraktekkan teori dan nilai. Keterampilan dasar pekerjaan sosial. Yang pertama, keterampilan pertolongan dasar atau basic helping skills. Menolong merupakan suatu proses yang bertujuan dan direncanakan. Para penolong berelasi dengan orang yang memerlukan pertolongan, juga berbagi kegiatan penyeleksian strategi pertolongan, karakteristik klien, dan juga karakteristik elemen dari sistem. Pihak yang terlibat dalam proses pertolongan ada klien, sejawat, lembaga tempat bekerja, organisasi ikatan profesi, masyarakat. Nah, prinsip dasar proses pertolongan ini yang pertama, bersedia menerima orang lain sebagai partner. Yang kedua, bersedia menyembuhkan orang lain. Yang ketiga, memelihara integritas diri. Yang keempat, tanggapan terhadap hak orang untuk menentukan nasib sendiri. Yang kelima, bersedia bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, keterampilan engagement skill. Elemen yang mempengaruhi dalam proses engagement ini ada waktu, tempat, struktur interview. Dalam proses engagement akan meningkatkan pada saat pekerja sosial mampu menjalankan peranan dan tanggung jawab serta mampu menjelaskan hak, tanggung jawab, dan pendapat klien. Yang ketiga, keterampilan observasi, observation skills. Keterampilan melihat bukan hanya yang informasional, tetapi juga kebenaran dari informasi verbal. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi, communication skill, verbal dan non-verbal. Komunikasi merupakan keterampilan dalam mendengar dan instrumen terpenting dalam komunikasi adalah interview. Yang kelima, keterampilan empati, empathy skills. Empati adalah proyeksi atau pemindahan imajinatif seseorang dalam kehidupan orang lain. Karakteristik empati. Yang pertama, kemampuan untuk membedakan antara label pikiran dengan perasaan terhadap orang lain. Yang kedua, kemampuan untuk menambah peranan mental orang lain sebagai peranan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan respon emosional terhadap peranan orang lain. Bidang kerja pekerjaan sosial. Yang pertama, pekerjaan sosial klinis, memberikan layanan terapi dan konseling kepada individu dan keluarga. Yang kedua, pekerjaan sosial komunitas, melibatkan advokasi dan pengembangan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial. Yang ketiga, pekerjaan sosial pendidikan, mendukung siswa di sekolah dalam menghadapi masalah akademis dan sosial. Yang keempat, pekerjaan sosial kesehatan, bekerja di rumah sakit atau lembaga kesehatan untuk membantu pasien dalam menangani masalah medis, mental, dan sosial. Yang kelima, pekerjaan sosial, pemberdayaan ekonomi, mengelola program pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan kombinasi nilai, keterampilan, dan kerangka pengetahuan tersebut, pekerja sosial berfokus pada membantu individu dan komunitas mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui advokasi, intervensi langsung, serta pengembangan kebijakan. Jelaskan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, fungsi, dan tugas. Nah,
Keberfungsian sosial adalah konsep inti dalam pekerjaan sosial yang merujuk pada kemampuan individu, kelompok, maupun masyarakat untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sosial dengan baik. Fokus utama pekerjaan sosial adalah membantu individu atau kelompok yang mengalami gangguan atau hambatan dalam keberfungsian sosialnya agar mereka dapat beradaptasi, mengatasi masalah dan kembali menjalankan peran sosialnya secara efektif. Syarat keberfungsian sosial. Yang pertama, kemampuan untuk berperan sosial. Individu atau kelompok harus mampu menjalankan peran sosial sesuai dengan harapan sosial dan budaya. Yang kedua, interaksi sosial yang efektif. Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Individu atau kelompok harus memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi mereka. Tujuan keberfungsian sosial. Yang pertama, mencapai kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik. Yang kedua, pencegahan masalah sosial. Pencegahan munculnya masalah sosial yang bisa mengganggu peran sosial individu atau kelompok. Yang ketiga, pemulihan. Memulihkan kemampuan individu atau kelompok untuk kembali berfungsi secara sosial setelah mengalami masalah atau krisis. Yang keempat, pengembangan potensi. Membantu individu atau kelompok mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Fungsi keberfungsian sosial. Yang pertama, fungsi preventif, mencegah terjadinya masalah sosial yang bisa menghambat keberfungsian individu atau kelompok, misalnya dengan program pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, fungsi pengembangan, mengembangkan potensi dan kapasitas individu atau kelompok agar mereka lebih bisa mandiri dan berberdaya dalam menjalankan peran sosial. Yang ketiga, fungsi kuratif atau rehabilitatif, membantu individu atau kelompok yang mengalami masalah untuk memulihkan keberfungsian sosial mereka melalui intervensi langsung, konseling atau layanan rehabilitas. Yang keempat, fungsi sportif, memberikan dukungan emosional, sosial, material agar individu atau kelompok dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial mereka. Tugas dalam keberfungsian sosial. Yang pertama, penilaian masalah. Pekerja sosial melakukan penilaian terhadap masalah sosial yang dihadapi klien untuk memahami hambatan dalam keberfungsian sosial mereka. Yang kedua, intervensi dan pendamping, memberikan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi masalah klien, baik melalui konseling, mediasi, ataupun advokasi. Yang ketiga, pemberdayaan, membantu individu atau kelompok mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka agar bisa menjalankan peran sosialnya secara efektif. Yang keempat, penghubung dengan sumber daya. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara klien dan layanan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Mengevaluasi perkembangan klien dalam proses keberfungsian sosial dan memberikan tindak lanjut jika diperlukan. Nah, secara keseluruhan, keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial berperan dalam memastikan bahwa individu atau kelompok dapat menjalankan peran sosialnya dengan optimal melalui bantuan intervensi serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Pekerja sosial bertanggung jawab
dalam mendukung, memfasilitasi, dan mengarahkan klien menuju peningkatan keberfungsian mereka. Jelaskan sistem-sistem sumber dalam praktek pekerjaan sosial. Di sini saya mengambil sistem sumber menurut Allen Pincus dan Anil Minahan. Yang pertama, sumber informal atau alamiah. Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, pelayanan konkret lainnya. Yang kedua, sumber formal. Sumber formal keanggotaannya dalam suatu organisasi atau asosiasi formal bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber dapat juga membantu keanggotaannya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber kemasyarakatan ini berupa rumah sakit, badan adopsi, program pelatihan kerja, pelayanan resmi. Orang dalam kehidupan terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat perawatan anak. Orang juga terkait dengan badan pemerintah dan pelayanan umum lainnya, misalnya kepolisian, tempat rekreasi, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tentang jelaskan tahapan-tahapan dan proses pertolongan dalam praktek Peksos, berikan contohnya. Di sini saya memaparkan ada contoh mengenai tentang kasus yang saya akan bahas. Dan di sini saya menggunakan 5 tahapan menurut Max Siporin 1979.